Pemirsa TV Demak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bacaan salawat kita semua besok di hari kiamat mendapatkan syafaat beliau. Karena syafaat beliau itu sangat istimewa jika diberikan kepada umatnya. Orang yang dosa besar pun jika mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya baik di dunia maupun di akhirat pasti akan selamat. Ini sebab mendapatkan syafaat dari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca sholawat. Karena itu marilah kita ucapkan bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para pemirsa dan pendengar Demak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada permulaan tadi saya telah menyampaikan bahwa kajian hari ini adalah kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, yaitu hadis-hadis Nabi yang dipilih oleh panjenenganipun As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Beliau menyusun ini mengumpulkan hadis-hadis yang kontekstual, hadis-hadis yang up to date, yang bisa diamalkan oleh para generasi kita berkaitan dengan akhlakul karimah, berkaitan dengan ketauhidan, hukum-hukum syariah, dan politik, dan lain sebagainya. Semuanya dinukil oleh As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi dari beberapa kitab-kitab Jami'us Shahihnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Baihaqi, Imam Tirmidzi, Nasai, dan lain sebagainya. Semua itu diambil oleh beliau, ditulis, disusun di dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Tetapi kita perlu tahu bahwa Mukhtarul Ahadits ini awal pembahasannya ini tidak menggunakan judul seperti kitab-kitab yang lain. Karena judul hadis-hadisnya diawali dengan huruf hijaiyah. Misalnya hadis yang diawali dengan huruf hamzah. Nah, ini judulnya seperti itu. Tidak misalnya judul bab ikhlas, bab sabar, tidak seperti itu. Yang awal adalah adalah hadis-hadis yang diawali dengan huruf hamzah. Baiklah, mari kita mulai kajian Mukhtarul Ahadits yang diawali dengan huruf hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazin man anta fa aqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Kalau umumnya ulama-ulama Demak membaca kitab itu dikasih makna pesantren. Dan pada kesempatan ini saya akan menapak tilas dari para ulama-ulama Demak yang selalu memberikan makna per kata. Dan insya Allah akan saya sampaikan dengan berbahasa Jawa karena umumnya para santri di Kabupaten Demak sangat-sangat membutuhkan makna berbahasa Jawa.
Bismillahirrahmanirrahim. Ati nekani sapa ingsun babal jannati ing pintu swarga. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Fa astaftihu nuli nyuwun dibuka aki sapa ingsun. Fayaqulu nuli matur sapa al khazinu penjaga swarga. Man anta, man iku sinten anta utawi panjenengan. Fa'aqulu nuli ngendika sapa ingsun Muhammad ai ana utawi ingsun iku Muhammadun Muhammad. Fayaqulu nuli matur sapa al khazin bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Bika sebab panjenengan umirtu diperintah sapa kula alla aftaha ing yen toh mboten buka sapa kula li ahadin maring suwijine tiyang qablaka ing dalem sakderenge panjenengan. Arti hadis ini atau terjemahan hadis ini, saya ini maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendatangi pintu surga di hari kiamat. Lalu saya minta dibukakan penjaga surga yaitu malaikat Ridwan. Dia bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Kok minta dibukakan pintu surga? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Muhammad, saya adalah Muhammad. Setelah malaikat Ridwan mendengar jawaban seperti itu, akhirnya malaikat Ridwan berkata, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Sebab kamu ya Rasul, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak membukakan pintu surga untuk siapa saja sebelum kamu. Maksudnya, surga ini tidak boleh dimasuki oleh siapapun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Hadis ini menunjukkan bahwa orang pertama kali yang bisa masuk surga tak ada lain hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang pertama kali. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu besok di hari kiamat diceritakan bahwa malaikat Jibril telah mengajak atau meminta agar Rasulullah masuk ke dalam surga. Tetapi Rasulullah tidak mau. Berkali-kali diminta untuk masuk surga, Rasulullah masih tetap tidak mau. Akhirnya dipaksa harus masuk, Rasulullah hanya mengatakan ummati, ummati, ummati. Umatku bagaimana? Umatku bagaimana? Bisa masuk surga atau tidak? Sebelum Rasulullah mendapatkan jawaban kalau umatnya bisa masuk surga, Rasulullah tidak mau masuk surga. Tetapi setelah dikasih jawaban bahwa umatnya nanti akan masuk surga, baru Rasulullah mau masuk surga. Dan setelah Rasulullah masuk surga, maka disusul oleh para nabi, para rasul bisa masuk surga. Seandainya Rasulullah tidak mau masuk surga, maka seorang dari manapun dari tingkatan para nabi, para rasul, orang-orang solihin tidak akan bisa masuk surga. Karena pertama kali yang harus masuk surga itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang terhormat, hadis tersebut bisa kita fahami bahwa proses
perjalanan syariah berlaku walaupun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang memiliki kekuasaan penuh di dunia maupun di akhirat setelah Allah. Ini saja masuk surga masih minta izin. Tidak nyelonong begitu saja. Ini adab Rasulullah. Minta izin. Dan malaikat Ridwan mestinya sudah kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi proses hukum syariah harus dibuktikan siapa yang datang, siapa itu harus dipertanyakan lebih dahulu. Karena beliau mendapatkan amanat dari Allah, jangan sampai dibuka sebelum Muhammad masuk ke dalam surga. Maka harus ditakyinkan secara syar'i bahwa yang minta dibukakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah akhlak yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Masuk surga walaupun beliau punya wewenang, punya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi masih tetap minta izin kepada penjaga. Walaupun sang penjaga itu derajatnya tidak ada apa-apanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah tetap sopan minta izin kepada penjaga surga itu walaupun kedudukannya masih jauh di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita contoh. Jadi kalau kita sebagai pembesar, walaupun kita punya kekuasaan, kalau sebuah lembaga atau sebuah instansi sudah ada yang mengatur, walaupun kita atasannya, kalau mau masuk ya tetap harus minta izin dan minta persetujuan siapa yang dikasih kepercayaan itu. Ini contoh-contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa wis ngriwayatake hu ing hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu.